Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membuat video pembelajaran mengenai alat-alat kesehatan. Sebelumnya perkenalkan, saya Miftahul Huda dan teman-teman saya. Saya Suci Handayani. Saya Richa Angelisa. Sphygmomanometer atau tensimeter yang berfungsi untuk mengukur tekanan darah manusia. Termometer ada 3, yaitu termometer raksa aksila, oral, dan rektal. Termometer berfungsi sebagai alat pengukur suhu. Termometer raksa aksila. Termometer raksa aksila adalah alat ukur yang menggunakan air raksa sebagai pengisinya. Termometer oral. Termometer oral adalah pengukur suhu tubuh manusia yang digunakan oleh perawat dan dokter untuk mengukur suhu tubuh manusia yang sedang demam. Termometer rektal. Termometer rektal adalah alat pengukur suhu yang biasa digunakan untuk mengukur suhu tubuh bayi. Meski begitu, termometer rektal juga tidak asing digunakan untuk lansia. Termometer digital aksila. Termometer digital aksila dilakukan melalui sirkuit elektronik yang dinamakan termistor. Termometer oral adalah alat pengukur suhu yang digunakan oleh dokter dan perawat di rumah sakit untuk mengukur suhu tubuh seseorang yang sedang demam. Dan bahan pengisi dari termometer oral adalah merkuri. Termometer telinga. Termometer telinga adalah alat pengukur suhu yang mudah digunakan untuk diri sendiri maupun anak-anak. Termometer frontal. Termometer frontal adalah alat pengukur suhu yang bisa digunakan secara optik dan menggunakan inframerah. Tong spatel. Tong spatel digunakan untuk memeriksa lidah dari pasien. Spekulum hidung. Spekulum hidung adalah alat yang digunakan untuk memeriksa rongga hidung. Bak instrumen. Bak instrumen adalah bak yang digunakan untuk menaruh suntik-suntikan, pinset, dan lain-lain. Pinset anatomis sebagai alat-alat operasi yang biasa digunakan dalam upaya medis. Saya Richa Angelisa. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu Suci Handayani. Spekulum telinga. Spekulum telinga adalah alat untuk memeriksa rongga telinga. Pinset chirurgis. Fungsinya sama dengan pinset anatomi, yakni untuk membentuk pola jahitan, meremuk jahitan. Klem arteri. Klem arteri pean ada 2 jenis, yang lurus dan bengkok. Kegunaannya adalah untuk hemostatis, untuk jaringan tipis dan lunak. Arteri klem merupakan alat untuk menjepit, memegang atau menekan sesuatu benda. Klem pean. Klem pean disebut juga dengan klem arteri. Klem pean ini merupakan klem yang digunakan untuk menjepit ataupun menekan benda atau jaringan. Needle holder atau pemegang jarum. Alat ini memiliki fungsi untuk memegang jarum jahit dan menyimpul benang saat proses penjahitan. Catgut atau benang bedah adalah benang yang digunakan untuk menjahit bagian luka terbuka seperti selesai operasi, dan benang ini mudah diserap oleh kulit. Nail hacking, jarum jahit kulit. Jenis jarum hacking ini dibedakan dari kegunaannya dalam menjahit jaringan tubuh tertentu. Jenis jarum hacking untuk menjahit otot tidaklah sama dengan jenis jarum hacking yang digunakan untuk menjahit kulit. Jarum hacking disebut juga dengan jarum bedah atau suture needle atau surgical needle. Jarum hacking digunakan untuk menjahit berbagai jenis luka. Nail hacking atau jarum jahit otot. Jarum otot merupakan jenis dari jarum hacking yang digunakan dalam tindakan penjahitan otot. Scalpel atau bisturi. Scalpel berbentuk menyerupai mata pisau kecil dan berfungsi menginsisi kulit dan memotong jaringan secara tajam. Selain itu, alat ini juga berguna untuk mengangkat jaringan atau benda asing dari bagian dalam kulit. Gunting kasa atau gunting balutan.
Gunting perban merupakan gunting berujung sudut dengan ujung yang tumpul. Gunting ini memiliki kepala kecil pada ujungnya yang bermanfaat untuk memudahkan dalam memotong perban. Selain untuk membentuk dan memotong perban sesaat sebelum menutup luka, gunting ini juga aman digunakan untuk memotong perban saat perban telah ditempatkan di atas luka. Gunting angkat jahitan adalah gunting yang digunakan untuk membuka jahitan bekas operasi dengan cara memotong benang hekting pada luka bekas jahitan. Gunting episiotomi digunakan untuk menggunting bagian perineum. Perineum merupakan daerah antar kedua belah paha yang dibatasi oleh vulva dan anus. Gunting episiotomi akan digunakan oleh dokter atau bidan dalam menolong persalinan jika perineum ibu melahirkan kaku. Tujuan digunakannya gunting episiotomi yaitu untuk melebarkan jalan lahir. Selanjutnya adalah gunting jaringan. Gunting jaringan atau bedah terdiri atas dua bentuk. Pertama, berbentuk ujung, tumpul, dan berbentuk ujung bengkok. Gunting dengan ujung tumpul digunakan untuk membentuk bidang jaringan atau jaringan yang lembut. Korentang. Fungsi korentang adalah untuk memegang atau mengambil alat dan bahan medis steril supaya tetap terjaga dalam kondisi steril. Jika diambil dengan tangan, kemungkinan menjadi tidak steril. Selanjutnya itu adalah bengkok atau nierbekken atau kidney. Fungsi nierbekken adalah sebagai wadah atau penampung muntahan pasien. Alat ini juga digunakan untuk membuang kapas bekas pakai. Warm water zinc atau WWZ atau buli-buli panas. Kompres air panas atau WWZ atau buli-buli merupakan kompres yang terbuat dari karet yang tahan dengan air panas. Kompres ini digunakan untuk mengompres pada pasien yang mengalami nyeri pada anggota tubuh seperti perut, kepala, tangan, atau kaki, dan anggota tubuh lainnya sesuai dengan kebutuhan. Es cape atau ice bag. Es gel atau disebut juga es kering atau blue ice disebut es kering karena tidak membuat basah jika mencair. Dinamakan blue ice karena pada umumnya gel berwarna biru. Dinamakan es gel karena menggunakan gel. Digunakan sebagai elemen pendingin ketika menyimpan asap hasil perahan agar lebih tahan lama. Asap pada suhu ruang bertahan 6-8 jam dan pada suhu dingin seperti kulkas, asap bisa bertahan lebih lama. Urinal untuk menampung urin pada pasien yang tidak boleh atau tidak bisa ke WC. Pee-spot atau bedpan untuk menampung feses pada pasien yang tidak boleh atau tidak bisa ke WC. Kateter neleton atau kateter metal, kateter Foley, kateter three-way. Neleton kateter dapat digunakan untuk satu kali pengosongan kandung kemih pada laki-laki dan perempuan. Misalnya, setelah operasi atau untuk menentukan jumlah urin di kandung kemih saat penggosongan tidak tuntas yang dicurigai sebagai masalah. Metal kateter. Metal kateter adalah alat untuk mengeluarkan urin atau bak atau kencing yang terbuat dari metal atau besi stainless steel. Kateter Foley. Kateter urin silikon atau Foley kateter atau silikon adalah selang yang digunakan untuk mengeluarkan urin dari pasien untuk kemudian ditampung ke dalam urine bag. Kateter three-way berfungsi untuk mengalirkan air pembilas atau dirigen yang dimasukkan melalui selang infus. Kateter ini biasanya dipakai setelah operasi prostat untuk mencegah timbulnya bekuan darah. Baiklah, sekian video pembelajaran dari kami. Saya Suciandayani mewakili Miftaul Huda dari Ciangelisa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.